Bismillahirrahmanirrahim. Dari Asma radhiyallahu anha berkata, ketika perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy dibuat, ibu saya yang masih kafir datang dari Mekkah ke Madinah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibu saya telah mendatangi saya untuk meminta bantuan. Bolehkah saya menolongnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tolonglah dia." Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan hadis. Pada zaman permulaan Islam, orang Islam sangat ditekan dan dizolimi oleh orang-orang kafir hingga di luar batas. Lembaran-lembaran sejarah penuh dengan kisah tentang kesusahan dan penderitaan orang-orang Islam pada masa itu, sehingga orang Islam terpaksa berhijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah hijrah, kaum musyrikin pun selalu berusaha untuk menyusahkan orang Islam melalui peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan satu rombongan para sahabat menuju Makkah dengan niat umrah. Tetapi orang-orang kafir tidak mengizinkan beliau dan para sahabatnya memasuki Makkah dan memaksa kembali ke Madinah. Pada suatu masa dibuatlah suatu perjanjian di antara kedua kaum itu untuk gencatan senjata selama beberapa tahun. Kisah Asma radhiyallahu anha ini cukup terkenal, yaitu ketika ibunya yang bekas istri Sayyidina Abu Bakar itu meminta pertolongan kepada putrinya itu. Oleh karena ibunya saat itu masih kafir, dia merasa ragu apakah menolong ibunya itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Oleh karena itu dia menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menolongnya. Imam Khattabi rahmatullahi alaihi mengatakan hadis ini menjelaskan bahwa membantu sesama muslim adalah penting dan begitu juga membantu kerabat kita yang masih kafir. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa atas peristiwa inilah ayat Al-Quran berikut ini diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak ada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu lantaran soal agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Aqdas Hakimul Ummat Maulana Sanwi rahmatullahi alaih mengatakan bahwa orang-orang kafir yang disebut dalam ayat ini adalah mereka yang menjadi zimmi atau orang yang terikat dengan orang-orang Islam melalui suatu perjanjian damai. Berbuat baik kepada mereka dibenarkan oleh syariat, dan inilah yang disebut adil atau berkelakuan adil. Adil di sini mempunyai maksud khusus, yaitu adil karena dilindungi atau karena perjanjian. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka, bahkan dalam pengertian luas, berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada hewan sekalipun diwajibkan dalam Islam. Ibunda Asma radhiyallahu anha bernama Qailah atau Qutailah binti Abdul Uzza. Oleh karena tidak mau memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menceraikannya. Dalam riwayat lain dikisahkan ia membawa minyak, keju dan lain-lain untuk hadiah kepada putrinya. Tetapi Asma radhiyallahu anha tidak mengizinkannya memasuki rumah, lalu menyuruh adiknya Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian memberikan izin dan ayat di atas tadi surat Al-Mumtahanah diturunkan. Betapa kuatnya agama ada di dalam hatinya ketika ibunya yang masih kafir datang untuk menengoknya, sedangkan masalah ini belum jelas apakah dibenarkan oleh syariat atau tidak, maka dia menyuruh adiknya untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW.
Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa pada mulanya para sahabat radhiyallahu anhum tidak suka bersedekah kepada orang-orang non-Islam. Atas peristiwa inilah ayat berikut tadi diturunkan, atau ayat berikut ini diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa pada mulanya para sahabat radhiyallahu anhum tidak suka bersedekah kepada orang-orang yang belum Islam. Atas peristiwa itulah maka ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, bukanlah kewajibanmu memaksakan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang menunjuki siapa-siapa yang dikehendakinya. Apa saja nafkah yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Janganlah kamu menafkahkan atau membelanjakan hartamu, melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah diturunkan. Maksudnya apabila kita bersedekah kepada siapapun, maka niatkanlah untuk mendapatkan keridhaan Allah, termasuk di dalamnya adalah bersedekah kepada orang Islam maupun non-Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang Islam tidak suka berbuat baik kepada kerabatnya yang belum Islam, supaya dengan kemiskinannya mereka terpaksa memeluk Islam. Maka mengenai hal ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini, laisa 'alaika hudahum, yaitu surah Al-Baqarah ayat 272 tadi. Hal ini juga diriwayatkan dalam beberapa hadis lain dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menuliskan kisah seorang majusi atau penyembah api yang menjadi tamu Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, jika engkau memeluk Islam, maka aku akan menerimamu sebagai tamu. Mendengar hal itu, orang itu pun pulang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Ibrahim, engkau tidak memberi makan kepadanya walaupun satu malam saja, kecuali ia menukar agamanya. Padahal aku, Allah Subhanahu wa taala, telah memberinya makan selama 70 tahun walaupun dia kufur kepadaku. Apa salahnya jika engkau memberinya makan satu kali saja? Maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam segera keluar untuk mencari orang majusi itu dan membawa ke rumahnya kembali serta memberinya makan sekenyang-kenyangnya. Orang majusi itu pun heran dan bertanya, apa yang terjadi sehingga engkau mencari saya? Maka Ibrahim alaihissalam menceritakan wahyu tersebut. Maka majusi itu berkata, beginilah perlakuannya terhadap saya, ajarilah saya mengenai Islam. Kemudian ia memeluk Islam saat itu juga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diriwayatkan dalam sebuah hadis terdapat 3 hal yang tidak boleh dibedakan apakah dia kafir atau Islam. Yang pertama, berbuat baik kepada ibu bapa, apakah dia Islam ataupun dia belum Islam. Yang kedua, janji harus ditepati baik kepada orang Islam maupun di luar Islam. Yang ketiga, amanah harus ditunaikan. Apakah yang menyimpan amanah itu orang Islam ataupun orang di luar Islam. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Terakhir diriwayatkan dari Muhammad ibnul Hanafiyah rahimahullahu ta'ala bahwa Qatadah rahmatullahi alaihi dan Atta rahimahullahu ta'ala mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 6, kecuali kalau engkau hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karibmu, adalah mengenai wasiat dari orang Islam untuk kerabat mereka dari golongan Yahudi dan Nasrani atau kaum lain yang bukan Islam. Dicatat dalam kitab Al-Mughni. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah dengar beberapa buah hadis tentang perhatian khusus mengenai pentingnya silaturahim baik terhadap sesama muslim maupun kepada saudara kita yang bukan muslim, apalagi kepada orang tua yang juga bukan muslim. Maka hendaknya kita menjalankan nasihat Rasulullah SAW ini yang dahulu pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang mana dalam satu keluarga mereka saat itu masih ada yang belum menjadi
keluarga yang Islam. Tetapi perintah Allah bahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kepada siapa saja kita wajib berbuat baik. Tidak ada pilih-pilih. Hanya dalam akidah saja kita berbeda. Tetapi dalam muamalah, muasyarah, wajib kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah, untuk berbuat baik pada manusia maupun kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.